Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang mulia ini, kita akan melanjutkan kembali pembacaan kita terhadap kitab Sahih Bukhari, karya dari Muhammad bin Ismail Al-Bukhari atau yang dikenal Imam Al-Bukhari rahimahullah. Pada bab ke-18, beliau mengatakan babu man qala innal imana huwal amal. Bab yaitu orang yang mengatakan bahasanya iman adalah amal. Dalam bab ini Imam Bukhari ingin membantah golongan Murji'ah yang memisahkan antara iman dan amal, mengatakan iman hanyalah keyakinan dalam hati, bukan amalan. Sehingga iman tidak berkurang dan bertambah. Dia akan selalu ada dan tidak membahayakannya amalan yang sedikit atau tidak menambahnya amalan yang banyak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu Imam Bukhari membawakan sebuah ayat, wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Itulah surga yang akan kalian wariskan. Kalian akan mendapatinya karena apa yang sudah kalian kerjakan. Yaitu amal adalah sebab seseorang masuk surga. Bagaimana seseorang memiliki keyakinan tapi dia tidak mau mengamalkan keyakinan tersebut, maka itu tidak menunjukkan jujurnya keimanan. Keyakinan perlu bukti, perlu amalan. Kemudian Imam Bukhari juga wa qala iddatun min ahli ilm. Kemudian Imam Bukhari mengatakan bahasanya banyak dari kalangan ahli ilmu menafsirkan tentang firman Allah Ta'ala, fa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun. Maka demi Rabbmu, kami akan menanyai mereka semuanya terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Yaitu banyak dari kalangan para ulama menyebutkan bahwasannya yang ditanya adalah kalimat la ilaha illallah, konsekuensi dari la ilaha illallah, yang berarti tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Orang mengatakan la ilaha illallah, dia berarti hendak beribadah, hanya saja tujuan ibadahnya ia mengatakan la ilaha illallah. Bagaimana seseorang mengatakan la ilaha illallah sedangkan dia tidak membawa amalan? Dia mengatakan hanya Allah yang berhak disembah, selainnya tidak. Kemudian dia tidak menyembah. Seperti orang mengatakan wajib taat pada suami, tapi istri tidak memiliki kewajiban apapun kecuali melayani kebutuhan suami di ranjang. Apa gunanya perintah taat suami kalau ketaatan tidak ada? Atau perintah untuk bersabar. Apa gunanya perintah sabar kalau tidak ada musibah-musibah atau sesuatu yang memberatkan kita, yang kita perlu menahan diri dari perbuatan-perbuatan yang tidak dicintai oleh Allah? Maka pahamilah hal tersebut. Imam Bukhari juga membawakan sebuah ayat, limisli hadza falyamalil amilun. Untuk yang seperti inilah, yaitu untuk surga yang seperti inilah, hendaknya seseorang beramal. Hendaknya orang yang ingin beramal untuk surga tersebut. Imam Bukhari membawakan suatu hadis dari Abi Hurairah, sahabat yang mulia yang paling banyak hadisnya. Semoga Allah meridai beliau, bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, ayyul amali afdalu? Faqala imanun billahi wa rasulih. Qila summa madza? Qala al jihadu fi sabilillah. Qila summa madza? Qala hajjun mabrurun. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, amalan apa yang paling utama? Beliau menjawab,
keimanan pada Allah dan Rasulnya. Karena semua keutamaan, semua balasan dari Allah, porosnya adalah iman. Tanpa iman, amalan-amalan, keutamaan-keutamaan tidak akan berfungsi, tidak akan diterima oleh Allah, tidak akan diganjar oleh Allah, tidak akan diberi balasan oleh Allah. Baru kemudian Rasulullah SAW menjawab, jihad fisabilillah. Seseorang berjuang untuk menegakkan agama Allah dengan hartanya, dengan jiwanya. Itu adalah bukti imannya kuat, kesungguhan. Al-jihad adalah kesungguhan. Dia mempertaruhkan hartanya dan nyawanya demi keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian adalah haji. Haji yang diterima oleh Allah, yang tidak ada kefasikan di dalamnya. Tidak ada pelanggaran-pelanggaran haji di dalamnya. Haji, ya ikhwah, haji, wahai para pendengar, adalah amalan yang perlu uang yang banyak dan usaha yang keras. Maka haji menjadi amalan atau termasuk amalan yang paling utama, karena haji sebagai bukti keimanan kita pada Allah, rela atau tidak kita berkorban harta dan tenaga untuk Allah. Maka sangat dusta orang mengatakan iman akan tetapi dia tidak pernah sholat, tidak pernah beramal. Maka perlu diragukan keimanannya. Di antara faedah yang kita dapat dari hadis ini, al-iman aslu kulli fadilah. Keimanan adalah asal dari semua keutamaan. Wa aslu jami'il a'mal. Dan keimanan adalah asal dari semua amalan. Amalan-amalan itu tidak akan terjadi, tidak akan diamalkan kecuali karena keyakinannya ada. Kecuali karena dia meyakini ada keuntungan di baliknya, yaitu surga Allah, sehingga menggerakkan dirinya untuk beramal. Kemudian di sini ada faedah. Kamalul iman yusmiru al-badl. Kesempurnaan iman akan menjadikan seseorang mau untuk berkorban, mau untuk merelakan hartanya dan nyawanya sekaligus. Nah, mungkin yang sedikit ini semoga bisa bermanfaat, dan apabila banyak kesalahan bisa dikirimkan atau dikoreksi pada kami, atau apabila ada pertanyaan bisa dituliskan di kolom komentar. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum.